Ya, shalom. Halo. Shalom. Halo. Shalom. Halo. Tahu apa arti shalom itu? Apa artinya? Salam damai. Ya, di shalom itu jangan lupa ya, salam damai sejahtera. Oke, kita hari ini masuk pada part yang berikutnya. Coba dibaca dulu ketiga Bapak. Kenapa? Iya, mengenalan Yesus di dalam mengampuni. Ya, mengampuni itu berarti mengampuni sama dengan memaafkan. Mengampuni sama dengan memaafkan. Artinya kalau kita mengampuni atau memaafkan berarti ada kesalahan dari siapa? Dari orang lain. Ya. Karena kita kan mau memaafkan ini, mau mengampuni berarti ada orang yang sedang bersalah sama kita. Kesalahan apapun, sikap apapun, perkataan apapun yang menyakitkan hati kita, ya, yang membuat kita kesal, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita emosi, yang membuat kita marah, harus mengampuni. Sering kejadian di kelas 7 kan itu. Sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Apalagi yang suka menyebut nama orang tua, ya kan. Apalagi suka mengejek, ya. Tuhan bilang mengampuni. Bagaimana caranya? Ya, ketika dia mengejek, apakah kita harus balas? Tidak. Ketika dia pukul kita, apakah harus kita balas? Tidak. Ketika dia marah sama kita, apakah harus kita balas? Tidak. Ya kan? Ketika dia fitnah kita, apakah kita harus balas? Terus bagaimana caranya? Iya, bagaimana caranya? Kita maafkan dia. Bagaimana caranya supaya kita tidak membalas? Kalau di sekolah. Iya, selain dia ada cara lain. Ya, kita maafkan dia memang. Ya. Dia banyak caranya. Caranya menghindar. Setelah itu caranya bagaimana lagi? Datang kepada guru, beritahu, Pak, Bu, saya begini di kelas, saya begini di kelas. Saya tidak mau balas, saya tidak berani, saya bukan takut, tapi saya tidak mau. Ya, jadi tolong Bapak Ibu atasi kami dulu. Begitu caranya. Menghindar. Kalau kita tidak menghindar, maka terjadilah diam, pemukulan, dan lain sebagainya. Caranya ya, hindar. Ya, pergi ke guru piket, pergi ke kesiswaan. Kalau ada lagi pergi ke guru BK-nya. Ya, kalau tidak ada semua pergi ke kepseknya. Lapor. Kita lapor bukan supaya dihukum, ya kan? Tegur, nasihati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kata Tuhan mengampuni. Contoh yang sudah Tuhan buat mengampuni itu ketika sampai di mana? Ada contoh yang sudah Tuhan Yesus buat. Apa? Ketika dia berada di mana? Oke, ada hari-hari besar yang kita rayakan oleh Kristen. Hari apa semua itu? Apa? Pasca itu artinya apa? Hari kebangkitan. Jangan cuma bilang pasca lalu nggak tahu artinya apa. Pasca itu memperingati hari kebangkitan. Itu arti pasca. Terus sebelum pasca kita merayakan apa? Tadi sudah disebut Natal, tahun baru. Pasca, sebelum pasca itu memperingati hari kebangkitan. Sebelum kebangkitan apa yang terjadi dulu? Iya, sebelum kebangkitan yang kita peringati. Iya, sebelum Yesus bangkit apa dulu yang terjadi? Bingung semua. Sering nonton filmnya kan? Anda nonton enggak? Tiap hari Paskah datang ke gereja, ya kan? Dengar Paskah. Sebelum Paskah itu kan hari ketiga kebangkitan. Sebelum Paskah itu apa dulu kita peringati? Hari apa dulu? Atau sebelum Yesus bangkit yang terjadi apa dulu? Mati. Yang disebut dengan yang kita rayakan itu Paskah kebangkitan. Itu tahun baru lagi. Artinya Jumat Agung, Jumatan. Jumat Agung itu hari kematian. Yesus mati itu sebelum jadi salib apa yang terjadi?
Bagaimana cara Yesus disiksa? Dipaku. Sebelum dipaku, sebelum disalib kan disalib itu, waktu dipaku sebelum disalib itu apa yang terjadi dulu? Disiksa. Disiksa ya. Dibawa salib. Diapain lagi? Dihina, dicambuk, apalagi itu sedikit kayak salib, ya. Cambuk, di sini di kepala itu apa? Dikasih mahkota duri. Setelah disalib apa lagi yang dibuat? Diapain dari salib itu? Ketika berada disalib apa? Langsung tet jatuh dah dia. Terus apa yang dibuat? Dipaku. Kakinya di mana lagi? Setelah itu apa lagi? Hah? Setelah itu dipaku, di tangan, di kaki apa lagi? Di mananya lagi? Diapain lagi dia? Ini tusuk, kan? Ditombak dia, kan? Dikasih ampun asap lagi. Tapi apa yang dia bilang di salib? Nah, bunuh mereka itu yang sudah membunuh saya. Dia bilang gitu kan? Marah kali ya? Apa yang dia bilang? Dikasih salib sebelum dia mati. Ayo. Jangan berdosa lagi. Dia bilang begini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hebat nggak? Dia kan Tuhan juga. Dia bisa apa saja. Coba lihat yang cambuk dia, yang suruh pikul salib, yang tusuk dia, yang kasih ambulasan kan dulu. Mati dia. Kan? Lumpuh pasti dia karena kan dia tuh Tuhan bisa buat apa saja. Tapi marah nggak dia? Nggak marah dia. Makanya kita diajar untuk mengampuni karena Yesus juga sudah mengampuni. Kita belum pernah diludahi aja kita marah, betul nggak? Nah, dia apa lagi? Difitnah aja kita marah, diolok-olok aja kita marah, betul nggak? Dengar? Betul nggak saudara? Dia marah kita, tapi Yesus apa? Ya. Bahkan sampai ditusuk, jauh marah. Hanya bilang ampuni gitu. Nah, begitulah juga kita mengampuni. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Coba soalnya, yang buat apa? Iya, Roh Kudus mempengaruhi hidup optimal. Siapa itu Roh Kudus? Nah, Pak Guru kan tinggal mengingatkan semua ini. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan kalian bingung, mereka kok orang Kristen Tuhannya 3 sih? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bilang bukan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sama. Dia tuh Tuhan. Kalau ditanya siapa itu Tuhan? Ya, Yesus itu. Siapa itu Roh Kudus? Tuhan itu juga, kan gitu. Ya. Siapa itu Anak? Ya, Tuhan itu juga. Ya. Jadi jangan sampai salah-salah menurut siapa itu Roh Kudus, siapa ya? Kan gitu. Roh Kudus itu tugasnya apa? Ya, dia hibur, dia kuatkan kita, dia tolong kita, dia ingatkan kita. John, Randy, Aditya, jangan ambil barang itu dosa. Roh Kudus ngomong dan gitu. Ngomong, gimana dia ngomong? Di langit. Nanti kedengaran semua orang kalau dia ngomong, dia ngomong gitu, kedengaran lah. Di hati kita. Ya. Ketika kita mau ambil barang kan? Biasa kalau kita mencuri kan dia langsung dari sini. Biasa kalau kita mau ambil barang, biasa dalam hati kita begini. Jangan nanti saya ketahuan, nanti kelamaan. Nanti saya ambil, nanti dosa. Itu Roh Kudus yang ingatkan, jangan diambil itu milik itulah Roh Kudus. Jadi siapa itu Roh Kudus? Tuhan itu sendiri. Ya, yang hari ini mengingatkan kita, menuntun kita, menyertai kita, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh hidup dalam dosa. Jadi Roh Kudus itu siapa tadi Roh Kudus? Tuhan.
Tuhan itu sendiri. Karena kita sudah melihat ketika dia bangkit naik ke surga, dia mengutus rohnya yang kudus. Kan dia naik ke surga nih, ya kan? Setelah kebangkitan dia naik kan, lalu dia mengutus rohnya yang kudus untuk mengingatkan kita. Karena ketika dia naik ke surga, dia tidak bersama-sama dengan manusia lagi seperti hari-hari seperti kita ini. Lalu dia utus rohnya yang kudus. Siapa itu? Tuhan itu sendiri yang tidak kelihatan, yang dapat melihat kita hanya iman kita. Jadi tugasnya gitu. Ketika kita susah, sedih, dan duka, dihibur kita. Ya, ada sukacita, damai, sejahtera, gitu kan. Ketika kita melangkah kemana saja, ketika kita berdoa, Dia sertai kita. Ya. Dalam perjalanan, dalam kegiatan kita, terus ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, Dia ingatkan kita, jangan dilakukan karena itu membahayakan. Jangan dilakukan karena itu dosa. Siapa yang ingatkan itu? Tuhan itu. Siapa itu? Tuhan itu sendiri. Bisa dia ingatkan kita lewat teman. Jangan pernah jangan ribut. Itu Roh Kudus juga mengajarkan kita itu. Dia ingatkan kita lewat teman. Cuma karena manusia ini bandel. Karena tidak mau dengar. Tapi Roh Kudus sudah mengingatkan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, bab selanjutnya tentang apa lagi? Dia berdoa dan membaca Alkitab. Dia setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Itulah tugas kita. Ya. Setia beribadah. Makanya kamu kan terus setia dalam beribadah atau udah pernah? Pernah nggak kamu beribadah? Kamu ya? Ini pernah ke sering? Lumayan jarang. Kamu sering pernah? Kamu jarang. Setia kamu? Ready? Berarti dulu pernah. Dulu pernah, sekarang tidak pernah lagi. Kenapa? Malas. Bagus. John, kamu? Hah? Ada pernah? Jarang. Ada? Masih pernah? Berarti jarang atau sering? Sering, Pak. Sering, ya. Jadi tugas kita itu sebagai murid Tuhan, kita kan murid Tuhan semua. Sebagai prajurit Tuhan beribadah. Kita sudah ditentukan ibadahnya, ada ibadah pemuda-pemudi, ada ibadah rumah tangga, ada ibadah hari Minggu sembahyang. Jangan alasannya oh tak ada gereja, cari gereja yang dekat-dekat, pergi sana sembahyang. Ya bukti kalian tidak sembahyang, lagu rohani susah tahu kan? Balik yang ditahu lagu sekolah minggu ya. Karena apa? Karena malas ibadah, jangan tahu apa. Yang kedua apa? Setia apa? Setia beribadah, berdoa. Tanya lagi, Jom, kamu kalau pagi berdoa nggak? Kamu makan berdoa nggak? Kamu sebelum tidur berdoa nggak? Jarang. Randy, kamu mau pagi berdoa nggak? Jangan bohong. Sebelum tidur berdoa nggak? Iya, tapi doanya lain. Iya. Bagaimana doamu? Hah? Sebelum makan doa nggak? Ya. Doa. Lain juga doamu. Lainnya begini, kalau mau makan doanya Tuhan, saya mau tidur gitu. Tapi kamu makan gitu. Itu kan ada beda itu, bukan lain memang gitu. Kalau berdoa makan. Tuhan saya mau makan, berbagi makanan ini supaya jadi sehat
begitu Tuhan saya mau tidur, berarti saya sudah tidur dengan aman dan tenang. Bangun pagi, puji Tuhan. Terima kasih saya sudah diberikan nafas hidup. Jangan kalian mau tidur, doanya makan. Tuhan saya mau makan, tapi tidur. Kembali, itu nak. Ya. Jangan mau makan, lalu doanya tidur. Kembali. Kamu Aditya, sebelum makan berdoa. Enggak. Sebelum tidur berdoa. Bangun tidur, enggak juga. Bagus. Kamu bagaimana? Kalau makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Kalau bangun lagi, Jarang. Harus bersyukur kita bangun pagi karena kita sudah diberi nafas. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup. Terima kasih untuk alam yang baik ini. Kamu di sini, baik kamu doa. Makan, tidur, bangun. Nah, bagus. Kamu selo. Berdoa kapan? Makan, tidur, bangun. Berdoa juga. Kamu Fitri? Makan berdoa gak? Di sekolah tuh. Jangan-jangan datang dari kantin tiba-tiba cok gitu. Lupa berdoa. Jangan lupa berdoa di rumah. Saat makan berdoa. Tidur berdoa gak? Bangun? Kamu bisa? makan berdoa, tidur berdoa, bangun ya. Nah, bagus. Pokoknya mulai sekarang harus berdoa kamu. Biar gak ngantuk terus. Makan berdoa. Bangun? Wah, kamu ingatkan ya. Harus setia berdoa, paling tidak bangun, tidur, makan, pergi ke sekolah. Doa. Ya, itu contoh kecilnya. Ya, setiap pagi baca kita. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Di rumah baca Alkitabmu. Jangan Alkitab itu jadi alat dukun muda. Satu saat sakit simpan di telingamu sini dia tidur. Mana bisa dia tahu apa kan? Itu bukan alat untuk disimpan, itu dibaca supaya ketika dibaca Roh Kudus ini membantu kita supaya mengerti, memahami isinya dan kita lakukan isinya. Apa isinya? Ya firman Tuhan. Alkitab itu kan bicara tentang firman Tuhan. Al-ilmu dengan Alkitab. Alkitab. Al itu artinya ilmu, kitab itu artinya buku, ya. Atau al itu artinya Allah, kitab itu bicara buku atau kitab. Jadi kalau disimpulkan, Alkitab adalah ilmu tentang Allah. Karena al tentu saja al, kitab. Al itu bicara tentang Allah, kitab itu bicara tentang buku atau kitab. Jadi kalau disimpulkan apa itu Alkitab, misalnya kalian ditanya, Alkitab adalah ilmu tentang Allah. Jadi bukan main-main Alkitab lihatnya. Lihat sini. Alkitab. Al ini bicara tentang Allah. Jadi kitab ini, tulisan di kitab ini buku. Jadi ini buku atau kitab. Jadi kalau pengertian Alkitab ini berarti ilmu tentang Allah atau buku tentang Allah. Jadi isinya semua tentang firman atau tentang Allah. Makanya dia Alkitab, ilmu atau buku tentang Allah. Ya, makanya rajin-rajin baca supaya tahu, supaya ngerti apa sih isinya, bagaimana sih bunyinya. Ketika kalian baca, Roh Kudus mengingatkan dan dia memampukan kita untuk melakukan firman. Setia apa tadi? Satu, Setia beribadah. dua, Berdoa. tiga. Baca Alkitab. Ulangi sama-sama, semua baca. Satu, Setia beribadah. ulangi kuat-kuat. Satu, Setia beribadah. dua, Berdoa. tiga. Baca Alkitab. Itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita masuk pabrik berapa? 6. Apa yang bicara tentang? Alkitab Itu Iya,
Kita masuk pada Alkitab. Guru sudah jelaskan, Alkitab penuntun hidupku. Alkitab ini menuntun kita, mengarahkan kita, memimpin kita, membimbing kita, ya, ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik. Yang tadinya kita jahat jadi baik, yang jadinya kita bodoh jadi pintar, yang tadinya kita nggak tahu apa-apa bisa jadi tahu gitu. Dia tuntut kita. Yang tadinya kita sesat jadi tidak sesat, ya. Yang tadinya kita mungkin berdosa jadi tidak. Alkitab ini yang menuntut kita, mengarahkan kita, memimpin kita. Makanya Alkitab itu bicara tentang ilmu atau apa tadi? Alkitab ini tadi apa artinya? Coba ini. Iya, kalau disebutkan Alkitab ini apa? Kalau ditanya apa itu Alkitab, bilang Alkitab itu buku atau ilmu tentang siapa? Dengan profesi. Ya. Artinya siapa? Alkitab artinya buku atau kitab. Kalau ditanya apa itu Alkitab? Buku tentang Allah. Alkitab ini yang menuntun kita. Paham maksud saya? Ngerti ya? Berarti jangan kalian tanya siapa itu Roh Kudus. Apa ya? Kalau tanya siapa itu Roh Kudus, Tuhan itu saya. Kalau tanya apa itu Alkitab, yang kalian bawa terus itu Alkitab ini isinya tentang Allah. Dari mana? Ini dia Alkitab. Allah kitab buku. Jadi Alkitab buku tentang Allah atau ilmu tentang Allah. Jelas di sini. Nggak pertanyaan? Oke, kalau tidak kita buka halaman berikutnya, ya. Halaman tentang masih sama dengan yang kita bahas hari ini.